Halo semuanya, nama saya Flaviana Advensia Devida Putri. Absen saya 13 dari kelas 11 DKV 3. Saya akan membahas Undang-Undang Dasar sementara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Ayo kita masuk ke materinya. Latar belakang terjadinya. Tuntutan dan desakan dari berbagai negara bagian di Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI semakin meningkat. Jawa Timur adalah negara bagian pertama yang mengambil inisiatif dengan mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Langkah ini diresmikan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Kabinet RIS pada 15 Januari 1950, menunjuk komisaris pemerintah untuk mengambil alih tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur. Langkah serupa kemudian diikuti oleh negara bagian Pasundan dan beberapa negara bagian lain pada 10 Februari 1950. Namun, perlu diingat bahwa Republik Indonesia Serikat adalah negara yang dibangun di atas dasar konstitusional. Oleh karena itu, setiap perubahan bentuk negara juga harus dilakukan secara konstitusional. Perubahan dari Undang-Undang Dasar RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 diatur dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan transisi dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 disebut sementara karena hanya berlaku sampai terpilihnya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Struktur Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Struktur Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri dari Mukadimah dengan 4 alinea, batang tubuh yang meliputi 6 bab, dan 146 pasal. Isi pokok Undang-Undang Dasar Sementara mencakup bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik, penerapan sistem pemerintahan parlementer, dan pembentukan badan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar Permanen yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ditandai dengan instabilitas politik, terlihat dari pergantian kabinet sebanyak 7 kali antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Ini menimbulkan ketidakpuasan, terutama di daerah, karena pemerintah pusat lebih fokus pada pergantian kabinet daripada perhatian pada daerah. Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar Permanen gagal mencapai tujuannya. Respon Presiden Soekarno. Sebagai respon, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan 1. Pembubaran konstituante, 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Melalui dekret ini, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Periode ini ditandai dengan kehidupan politik yang mencerminkan indikator demokrasi seperti peran aktif parlemen, akuntabilitas melalui fungsi parlemen dan media massa, berkembangnya kehidupan kepartaian, pemilu yang demokratis, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta otonomi daerah yang luas.
Sekian itu saja pembahasan dari saya mengenai Undang-Undang Dasar Sementara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Terima kasih dan sampai jumpa.